Shalom teman-teman semua, apa kabarnya? Haleluya. Hari ini kita bertemu lagi di Go Students Online Sharing yang selalu tayang setiap hari Sabtu pertama dan Sabtu ketiga setiap bulannya jam 3 sore. Teman-teman bisa saksikan di YouTube-nya Go Bogor di Go Bogor Online Service dan di Instagram-nya Go Student di Go_students. Hari ini Kasanto akan bawakan satu sharing tentang framing diri, ya. Tapi framing diri kali ini spesifik. Nah, kakak akan kenalkan satu framing diri yang namanya Dark Syndrome. Nah, Dark Syndrome ini pertama kali dipopulerkan oleh Stanford University, ya kan? Dan Dark Syndrome ini itu sama seperti bebek yang sedang berenang. Nah, ketika bebek berenang, bagian atas tubuhnya yang ada di atas air terlihat begitu tenang. Tetapi bagian bawahnya itu berjuang keras untuk tetap berada di permukaan. Nah, jadi artinya framing diri Dark Syndrome itu apa sih? Nah, yaitu sebuah kondisi di mana seseorang terlihat tenang padahal ia sedang mengalami tekanan. Sekali lagi ya, Dark Syndrome adalah sebuah kondisi di mana seseorang terlihat tenang padahal ia sedang mengalami tekanan. Mungkin kita pernah lihat ya, teman kita ya. Kalau di gereja kayaknya tenang banget, di sekolah kayaknya tenang banget. Tapi sesungguhnya di balik semuanya itu ketika dia sudah ada di kamar, wah, dia sesenggukan nangis, dia stres, depresi, hampir putus asa gitu ya. Kenapa sih hal ini bisa terjadi? Nah, biasanya Dark Syndrome ini terjadi karena adanya tekanan ya, dari pihak keluarga bisa, dari sekolah bisa, dari lingkungannya juga bisa gitu ya. Karena itu kita harus keluar. Kalau misalnya dari antara teman-teman ada yang mengalami Dark Syndrome seperti ini, kita harus keluar dari Dark Syndrome ini. Karena ini nggak baik untuk kesehatan mental kita. Gitu ya. Nah, bagaimana sih caranya untuk kita bisa terlepas dari Dark Syndrome ini? Yang pertama adalah kita harus bisa menerima diri, teman-teman. Menerima diri sebagaimana Tuhan menerima diri kita. Mazmur 8 ayat 4-5 dikatakan, "Jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya?" Nah, Raja Daud ini ngerti betul siapa dirinya di hadapan Tuhan. Jadi dia mengatakan bahwa Tuhan itu mengingat kita. Tuhan itu mengindahkan kita. Tuhan itu membuat kita serupa dengan gambarnya. Dan ia telah memahkotai kita dengan kemuliaan yang sangat luar biasa. Bahkan dengan hormat. Karena itu, teman-teman harus berani jujur sama Tuhan. Kalau teman-teman ada di dalam keadaan yang tertekan, teman-teman berdoa. Katakan sama Tuhan, apa yang menjadi keluh kesahmu. Ya, hati-hati, hari-hari ini banyak yang berbeda ya. Di media sosialnya tampak begitu luar biasa, bahagia, tetapi keadaan sesungguhnya tidak seperti itu. Banyak yang mengalami tekanan, depresi, dan hal-hal yang lainnya. Nah, yang kedua yang perlu kita lakukan untuk kita bisa keluar dari Dark Syndrome ini adalah kita harus ada di dalam komunitas orang percaya. Ya, jadi penyebab Dark Syndrome itu harus memahami pentingnya komunitas yang baik. Kenapa? Karena lingkungan itu berpengaruh dalam membentuk kepribadian kita dan cara memandang value diri kita sendiri. Nah, karena itu kita bisa mendapatkan kekuatan dari komunitas orang percaya, dari firman Tuhan yang mereka berikan, dari saran yang mereka berikan. Jadi kita bisa menilai diri kita dan semua pencapaian kita secara positif, teman-teman. Nah, Galatia 6 ayat 2 dikatakan, "Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus." Jadi ketika kita ada di dalam komunitas orang percaya, percayalah, pasti kita ditolong. Oke?
Karena itu penting sekali untuk kita tertanam di dalam komsel, saling melayani di dalam komsel, terbuka di dalam komsel. Jangan ada yang ditutup-tutupi. Hubungi pembinamu ketika kamu sedang mengalami tekanan atau beban yang sangat berat di dalam pikiran dan hatimu. Curhat sama mereka, ceritakan sama mereka. Maka teman-teman akan mendapatkan kekuatan yang baru, support dari teman-teman komunitas ya. Oke, jadi mari sama-sama kita keluar dari framing diri ini. Ya, caranya yang pertama adalah kita harus bisa menerima diri kita. Sama seperti Tuhan memandang kita. Yang kedua, kita harus ada di dalam komunitas orang percaya. Demikian sharing dari kakak, kiranya sharing ini bisa menguatkan dan memberkati kita semua. Sampai jumpa di GoStudent Online Sharing berikutnya. God bless you.